Ini cerita gue dapet dari teman gue. Seperti biasa Nat, Moy. Cerita ini kejadiannya tahun 2005-2006an. Ada satu keluarga, kita sebut aja kepala keluarganya ini Pak Yahya ya. Umurnya Pak Yahya ini sekitar 40 tahunan. Dan bisa dibilang dia orang yang gak cuma cukup berada sih, tajir lah dia. Pak Yahya ini punya satu istri sama 3 orang anak, cewek cowok-cowok. Anak-anaknya udah sekolah lah, SMP dan SD. Tapi ada anak yang paling kecil umur 4 tahun dan belum sekolah. Oke. Nah Pak Yahya ini baru banget dapet warisan. Tadinya tuh si Pak Yahya ini sama keluarganya tinggal di rumah bokapnya. Gede banget ya, old money gitulah. Tapi orang tuanya meninggal, orang tuanya Pak Yahya, dan harta warisannya dibagi. Nah dari hasil harta warisan itu Pak Yahya belilah tanah di daerah pinggiran Jakarta. Di daerah Jakarta Selatan deket Depok. Dia tuh kayak beli tanah kosong yang dulunya tuh rumah tapi udah dihancurin. Jadi udah sampai ke bentuk kebun gitulah si rumahnya ini, karena udah lama banget dihancurin rumahnya. Dan tanahnya kayak sekitar 200 meteran gitulah. Akhirnya dari situ dibangun tuh di tanah tersebut rumah yang pengen banget dia bikin. Singkat cerita rumahnya jadi, dan rumah yang udah jadi itu tuh bener-bener rumah impian keluarganya dia banget, Nat, Moy. Dia seneng banget tuh buat tinggal di sana. Ada 4 kamar. Kamar satu tuh di bawah buat dia sama istrinya, dan di atas tuh 3 kamar buat anak-anaknya masing-masing. Oke. Nah di belakangnya rumah itu dia bikin kayak semacam pavilion gitu, Nat, Moy. Jadi ada kamar kecil 2 buat membantu sama supirnya, dan ada kamar mandi juga tuh di antara kamar membantu sama kamar supirnya. Berarti di bangunan yang terpisah gitu ya? Ya, jadi di bagian belakang rumahnya ada bangunan terpisah, ada 2 kamar itu dan 1 kamar mandi. Oke. Ya karena yang tadi gue bilang Pak Yahya tajir, dan selain tajir emang dia punya kerjaan penting gitulah. Makanya emang bener-bener orang yang cukup, ya bisa dibilang kaya banget sih. Nah sebelum rumahnya ini jadi, waktu proses pembangunan dan Pak Yahya lagi ngontrol ke rumahnya itu, ada satu mandor yang ngomong ke Pak Yahya, "Pak, nanti kalau Bapak ngelihat apa-apa di rumah ini jangan ditanggepin ya Pak." Nah Pak Yahya udah rada-rada ngerti lah sama maksudnya si mandor ini. Tapi dia nanggepin santai. Dia cuma ngomong, "Oh ngapain saya harus takut? Ini kan rumah saya sama keluarga saya. Kalau emang mereka mau numpang ya silakan aja." Nadanya tuh bener-bener biasa aja gitu loh, Nat, Moy. Seakan-akan emang dia juga gak percaya sama hal-hal mistis gitu lah. Dan gak lama setelah itu, pas rumahnya hampir mau jadi, Pak Yahya ini sempet disamperin sama Pak RT daerah situ. Pak RT-nya nanya, "Pak Yahya dulu sebelum beli tanah di sini tahu sejarahnya nggak sih Pak?" Si Pak Yahya bilang, "Nggak tahu Pak, ini dijual murah tanahnya. Terus lokasinya juga strategis ya karena pinggiran Jakarta juga kan. Ya udah saya beli aja gitu. Emang kenapa Pak?" Pak RT-nya bilang, "Oh nggak apa-apa Pak, lanjut aja." Terus cabut tuh Pak RT-nya. Udah tuh, rumah udah jadi, Pak Yahya sama keluarganya tinggal di situ. Sehari, 2 hari, seminggu, semua tuh aman-aman aja. Sampai di minggu kedua, di suatu sore, itu kondisi rumahnya Pak Yahya sepi banget. Karena ya Pak Yahya kerja, istrinya juga kerja, anak-anaknya sekolah gitu kan. Cuma ada mbaknya sendiri dan anaknya Pak Yahya yang paling kecil tuh, karena emang masih 4 tahunan, belum sekolah, lagi tidur. Nah mbaknya tuh lagi nyetrika gosok gitu di bagian belakang di kamarnya dia, yang pavilion terpisah sama si rumahnya itu. Kita sebut aja nama mbaknya Mbak Jum ya. Nah Mbak Jum lagi ngegosok itu, tiba-tiba dia ngeliat di depan pintu kamarnya dia, bukan di depan rumah ya, di depan pintu kamarnya dia, itu tiba-tiba ada bapak-bapak, bukan Pak Yahya. Dan bapak-bapak ini tuh pakai ikatan kepala, bukan belangkon kayak ikatan kepala batik, tau gak sih lo? Tapi bukan supir ya Bi? Bukan supir ya. Kayak bapak-bapak stranger, terus pakai ikat kepala dan jenggotnya tuh panjang, kumisnya juga tebal banget. Dan bapak-bapak ini di depan kamarnya Mbak Jum, bukan di depan pintu rumah. Jadi dia udah masuk ke dalam tiba-tiba. Mbak Jum ngelihat gitu kan, si bapak-bapak ini ngomong, "Mbak." Kaget dong Mbak Jum. Dia langsung bilang, "Bapak siapa ya? Kok Bapak bisa masuk ke sini?" Terus bapak ini cuma jawab, "Bilangin sama Bapak, saya mau numpang bertapa di sini." Kaget dong dia. "Bapak siapa Pak? Kok Bapak ngapain masuk ke sini?" Dia panik banget di situ. Tapi bapak ini nggak ngegubris nih, Nat. Diem aja. Terus bapak ini jalan ke dalam rumah, masuk ke dalam. Terus disusulin dong sama Mbak Jum kan. Dia susul ke dalam. Tapi pas Mbak Jum nyampe dalam rumah, bapak ini hilang gitu aja. Dicari ke sekeliling rumah, jejaknya tuh nggak ada sama sekali, bener-bener kosong. Dan pas dia ngecek pintu depan juga, pintu depan dikunci. Ya karena emang dia sendiri kan. Anaknya gimana tuh? Anaknya masih tidur di atas, Nat. Masih? Masih.
Nah malamnya pas Pak Yahya sampai di rumah, dikasih tahu dong sama pembantunya gitu kan, ceritanya dia tiba-tiba ngeliat ada bapak-bapak. Dia nggak halu karena beneran lihat gitu loh sore-sore. Pak Yahya cuma jawab, nanti kalau ada yang kayak gitu lagi ngedatangin Mbak, bilang aja ini rumah udah jadi rumah manusia, nggak usah dateng, jangan kesini lagi, ini bukan rumah jin. Aduh. Terus Pak Yahya bilang, udah kamu jangan takut, masa kamu takut sih sama rumah sendiri, gituin sama Pak Yahya. Udah tuh, kebesokan malamnya, pas udah malam banget, semua orang tuh udah pada tidur di rumah. Supirnya Pak Yahya, sebut aja namanya Mahmud ya. Dia tuh gara-gara abis kerja, abis jemput Pak Yahya gitu kan, malam-malam, dia nggak sempet mandi, dia ketiduran. Nah tapi tiba-tiba di jam 11 malam, dia kebangun. Mandilah dia malam-malam kan. Di belakang. Di belakang, di kamar mandi yang gue bilang itu. Dia mandi jam 11 malam, pas lagi sampoan, sabunan, tiba-tiba lampu tuh mati. Mati gitu aja. Dan di situ kondisinya Mahmud ini udah tahu cerita-cerita yang dari Bajum, terus cerita-cerita pas Pak Yahya juga dikasih tahu sama mandornya, dia udah tahu ada yang aneh lah sama rumah ini. Nah di situ Mahmud cuma teriak, dia bilang jangan ganggu, ini rumah manusia. Langsung tuh nyala lampunya Nat, Moy. Jadi kayak kodenya tuh gitu ya, harus ngasih tahu ini rumah manusia. Mungkin ya, gue juga sebenarnya nggak tahu sih. Nah begitu lampu udah nyala Nat, Moy, si Mahmud tuh ngeliat di depannya dia persis itu kayak ada siluet cewek gede banget, tinggi, rambutnya panjang, pakai baju putih. Panik banget kan Mahmud. Dia langsung, ya karena masih sabunan dan sampoan, rada-rada ngeblur gitu kan pandangannya dia. Ini dalam kamar mandi berarti? Dalam kamar mandi, kamar mandi yang kecil gitu kan, kamar mandi pembantu sama supir kan, nggak mungkin gede kan. Dia langsung kucuk-kucuk mata, dia lihat ternyata pas penglihatan dia udah jelas, sosok ini hilang gitu aja Nat. Dan kejadiannya nggak nyampe situ. Besok siangnya, lagi-lagi ini lagi sepi banget. Ya seperti biasa Mbak Jum juga di rumah sendirian sama anak yang paling kecil kan, anaknya Pak Yahya. Mbak Jum lagi di dapur tuh. Terus tiba-tiba dia dengar, dia kayak dipanggil gitu sama suara cowok. Suaranya kayak Mbak Jum gitu. Pas dia nengok ke arah suaranya, gak ada siapa-siapa, kosong melompong. Cuman dia sendiri di rumah gitu kan. Karena anaknya Pak Yahya yang paling kecil tuh lagi di kamar. Dia nengok gak ada, dia cari sekeliling rumah juga gak ada orang siapa-siapa. Dia cek ke depan juga kosong gitu loh. Gak lama dari situ, anaknya Pak Yahya yang kecil keluar dari kamarnya. Dia turun tangga. Terus dia ngomong, si anaknya ini, Mbak Jum itu dipanggil. Terus Mbak Jum bilang, sama siapa? Itu sama kakek-kakek itu. Sambil anaknya ini nunjuk ke arah ruang tamu. Terus ya Mbak Jum gak ngeliat siapa-siapa gitu loh. Tapi si anak ini tetap bilang, Mbak itu dipanggil sama si kakek-kakek. Parah dong Mbak Jum dibilang kayak gitu kan. Karena dia gak bisa ngeliat apa-apa, tapi ini anak ngeliat apa gitu kan. Udah tuh malamnya bener-bener Mbak Jum sampai demam, gak bisa tidur. Dia resah gelisah banget. Udah 2 kali dia digangguin sama makhluk apapun itu gitu kan. Karena malamnya gak bisa tidur, dia merasa gak sehat. Dan karena dia udah parno banget, dia tuh minta izin buat dia pulang tidur di rumah saudaranya dulu beberapa hari atau seminggu lah, biar dia tenangan gitu kan. Awalnya gak dikasih tuh sama Pak Yahya. Pak Yahya bilang, nanti yang beresin rumah siapa? Karena kan semua orang kerja, saya yang bantuin siapa? Gak ada. Tapi ya di situ Mbak Jum udah kekeh banget karena saking parnonya dia gitu loh. Dan setelah diskusi sama istrinya, ya udah Pak Yahya bolehin lah Mbak Jum buat dia tinggal di rumah saudaranya dulu. Dan setelah ngobrol sama istrinya itu, Pak Yahya juga baru sadar kalau ternyata rumahnya dia tuh belum diadain selamatan atau syukuran sama sekali. Akhirnya dibuatlah di weekend itu acara selamatan. Si Pak Yahya ngundang saudara-saudara deketnya, ya emang kecil-kecilan aja. Sekalian ngundang juga kiai yang cukup terkenal di daerah situ. Nah gue gak bisa nyebut kiainya siapa ya. Udah tuh setelah ngaji-ngaji, syukuran segala macem, udah selesai acara, Pak Yahya sekalian lah nanya ke kiai ini, Pak Kiai, kenapa kok rumah saya kayaknya ada yang gangguin? Nah di situ kiainya ngomong, tanah kamu sebenarnya udah ada yang punya. Yang punya tanah ini tinggalnya, bertapanya, ngilmunya itu di tanah kamu ini. Supaya Yahya bilang, terus gimana Pak? Ya kamu harus berdamai aja sama dia, karena dia lebih dulu tinggal dan mendiami tempat ini ketimbang kamu. Ini makhluk halus kan? Makhluk halus Moy. Yang tadi gue bilang si kakek-kakek itu gitu loh. Si Pak Kiai ini bilang, paling yang kamu bisa lakuin cuman rajin ibadah sama ngajiin rumah ini tiap hari. Nah emang sih, maksudnya Pak Yahya ini emang bukan orang yang beragama banget, tapi bukan berarti orang yang bener-bener nggak Islami sama sekali gitu loh. Sebenarnya dia bisa aja ngaji dan ibadah segala macam.
Pak Kiai ini bilang, karena ya emang tanah rumah kamu nih tanah keramat yang dimilikin sama satu keluarga turun-temurun. Keluarga itu tinggal ngilmu di sini juga. Nah, gue nggak bisa sebut juga ya keluarganya apa, tapi intinya si Kiai ini bilang setelah si orang pinter ini yang suka ngilmu itu meninggal, sama cucunya tanah ini dijual. Akhirnya dibelilah sama Pak Yahya. Udah tuh sampai sekarang Pak Yahya ngaji hampir tiap hari di rumahnya, ibadah juga keluarganya cukup kencang gitu. Tapi sampai saat ini Nat, Mui, kalau ada teman-teman anaknya Pak Yahya ke rumah, suka ngelihat kayak misalkan anaknya Pak Yahya yang paling kecil, misalnya di tahun 2020-an ini, yang tadinya 4 tahun udah 20 tahunan lah ya, udah punya teman-teman, suka ngajak ke rumah. Teman-teman anaknya tuh suka ngomong, itu ada kakek lu tuh, kayak gitu. Padahal ya kakeknya ini udah meninggal dong. Bokapnya Pak Yahya udah meninggal kan, yang dia dapat warisan. Siapa lagi kakeknya gitu kan? Bukan kakek siapa-siapa ya, tapi yang bisa gue simpulin kayak kakek ini sama dengan kakek-kakek yang dilihat sama Mbak Jumi itu gitu loh. Dan gak cuman itu, keluarganya Pak Yahya pun sering banget denger-denger suara salah satu anggota keluarga itu suka dipanggilin, kayak misalkan nama anak yang ketiga Adit gitu ya. Adit, tapi kalau dilihat tuh nggak ada siapa-siapa gitu loh, nggak ada yang manggil, keluarganya juga nggak ada yang manggil gitu loh. Dan di situ kondisinya Pak Yahya dan keluarganya itu juga nggak mau pindah karena ya dia merasa tanah ini resmi punya gua, sertifikatnya juga gua ada. Dan untungnya ngeganggunya nggak separah itu sih, jadi kayak ya udah mereka merasa berdamai aja deh sama keadaan ini. Berarti tapi sebenarnya emang nggak diganggu sama sekali kan? Sebenarnya iya sih Mui, karena ya orang yang si kakek-kakek ini yang berjenggot itu emang udah merasa itu tanahnya dia aja sih. Dan kayaknya kalau dilihat juga dia mau win-win solution juga ya, dengan ya udah gue numpang deh bertapa karena emang ini tempat gue. Dengan pertama kali dia bilang aja mau numpang aja sebenarnya baik kan? Betul. Ya mungkin karena ya baik lagi itu makhluk halus ya. Orang-orang kayak kita ya pasti takut gak sih di rumah lo ada sosok kayak gitu? Gue juga mikir sih, apakah kalau misalkan ternyata Pak Yahya juga udah keburu parno dan minta orang buat ngusir, kayaknya malah lebih parah sih menurut gue. Iya gak sih? Tapi walaupun udah didoain setiap hari, kan katanya Pak Yahya jadi sering baca Quran kan setiap hari, itu masih tetap tuh dipanggil-panggil gitu. Masih sampai sekarang. Nah, ya yang kayak gue bilang tadi, bahkan orang-orang tamu-tamu kayak lu tadi deh, tamu-tamunya pada ngelihat ada sosok itu gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya nggak ganggu juga ya untungnya ya.